Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat untuk Bapak Hari selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi serta teman-temanku yang saya banggakan. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai ICE Development Strategies dengan saya Putri Nazifa Faizaswa yang akan membawakan materi pertama pada hari ini. Yang pertama ada purchasing software. Pada bagian ini kita membahas tentang pembelian perangkat lunak. Saat ini perusahaan tidak lagi kesulitan untuk mencari software karena sudah banyak sekali tersedia secara komersial. Termasuk ERP ini yang dapat mengintegrasikan seluruh proses bisnis. Penggunaan software ini memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Namun software yang dibeli masih seringkali belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut sehingga perlu dilakukannya modifikasi terhadap sistem, biasanya oleh vendor agar tetap andal dipakai. Selain itu, ada juga sistem turnkey yang siap dipakai serta SaaS berbasis cloud yang lebih mudah, fleksibel, dan memiliki pembaruan otomatis. Terakhir dalam siklus pengembangan sistem atau SDLC, pembelian software membuat beberapa tahap seperti desain dan coding tidak perlu dilakukan, sehingga lebih menghemat waktu dan biaya. Pada tahap purchasing software ini yang pertama ada selecting a vendor. Pada bagian ini kita membahas mengenai pemilihan vendor. Dalam sistem informasi akuntansi ini keputusan terkait hardware, layanan, dan maintenance sebenarnya bisa dilakukan secara terpisah dari software, tetapi tetap saling berkaitan. Vendor ini dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti referensi, konferensi, majalah industri maupun internet. Namun pemilihannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika memilih vendor yang kurang berpengalaman, memiliki modal terbatas, atau produk yang kurang baik, perusahaan bisa berisiko kehilangan dukungan ketika vendor tersebut bermasalah. Contohnya pada kasus di Texas yang memiliki IBM untuk proyek besar tetapi mengalami penurunan kualitas layanan terhadap spesifikasi proyek yang kurang jelas dan keputusan memilih vendor berdasarkan harga terendah. Di sini dapat disebutkan bahwa dalam memilih vendor, perusahaan tidak hanya mempertimbangkan biaya, tetapi juga mempertimbangkan kualitas, pengalaman, dan keandalan vendor. Selanjutnya ada acquiring hardware and software. Pada tahap ini, perusahaan biasanya menggunakan Request for Proposal atau RFP untuk meminta penawaran dari vendor. RFP ini membantu menghemat waktu, mempermudah proses pengambilan keputusan, serta mengurangi kemungkinan kesalahan karena semua vendor menerima informasi yang sama. Terdapat dua pendekatan dalam RFP. Yang pertama, spesifikasi yang detail, yang cenderung lebih mudah dan mudah dievaluasi, tetapi kurang fleksibel. Yang kedua, ada berbasis kinerja yang mungkin lebih fleksibel karena memiliki kebebasan pada vendor, namun biasanya lebih mahal dan lebih sulit untuk dibandingkan. Semakin lengkap informasi yang diberikan kepada vendor, maka semakin besar kemungkinan sistem yang dihasilkan bisa sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara kebutuhan yang wajib dan fitur tambahan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marsha Dinata Aisy Susilo dengan NPM 25013010068. Pada slide ini kita akan membahas mengenai evaluating proposals and selecting a system, atau proses evaluasi proposal dan pemilihan sistem. Tahap pertama adalah penyaringan awal proposal, di mana proposal yang tidak lengkap atau tidak jelas akan langsung dieliminasi. Selanjutnya, proposal yang lolos akan dibandingkan dengan kebutuhan sistem. Perusahaan akan mengecek apakah kebutuhan utama sudah terpenuhi, serta melihat fitur tambahan yang ditawarkan. Kemudian dilakukan penilaian vendor, biasanya dengan meminta vendor melakukan demonstrasi sistem menggunakan data perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dalam proses evaluasi terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, misalnya benchmarking, yaitu menguji sistem dengan tugas nyata, serta sistem poin, di mana setiap kriteria diberi bobot dan nilai untuk memudahkan perbandingan. Selain itu, aspek biaya juga sangat penting. Perusahaan perlu menghitung total biaya termasuk harga sistem dan biaya tambahan untuk pengembangan fitur yang belum tersedia. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai development by in-house information system departments, atau pengembangan sistem yang dilakukan secara internal oleh perusahaan.
Salah satu pendapatan yang digunakan adalah end user developed software, yaitu sistem yang dikembangkan oleh pengguna sendiri. Pendekatan ini biasanya dipilih jika sistem tersebut dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi perusahaan. Namun terdapat beberapa kendala dalam pengembangan internal, misalnya waktu pengembangan yang lama, kompleksitas sistem yang tinggi, serta kurangnya berkomunikasi dan perencanaan. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan perlu melakukan pengelolaan yang baik, diantaranya dengan memilih pengembang yang berpengalaman, membuat kontrak yang jelas, melakukan monitoring secara berkala, serta menjaga komunikasi dan pengendalian biaya. Pada akhirnya, perusahaan harus mengambil keputusan make or buy, yaitu memilih apakah akan membuat sistem sendiri atau membeli dari pihak luar. Keputusan ini tidak memiliki jawaban pasti karena sangat bergantung pada kebutuhan dan strategi masing-masing perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Prayogo dengan NPM 25013010058. Pada pembahasan selanjutnya yakni mengenai advantage and disadvantage of end user computing atau AUC. Nah, kita akan membahas yang advantage terlebih dahulu. AUC memberikan kendali langsung kepada user dalam mengembangkan sistem. Artinya, user sendiri yang menentukan apakah sistem perlu dibuat dan informasi apa yang dibutuhkan. Hal ini membuat users merasa memiliki sistem tersebut. Selain itu, sistem yang dibuat biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan karena user memahami langsung masalah yang dihadapi. Prosesnya juga lebih cepat karena tidak perlu melewati prosedur panjang seperti pada pengembangan tradisional. AUC juga membantu mengurangi beban departemen IS sehingga mereka bisa fokus pada proyek lain. Ditambah lagi, software AUC seperti Excel cenderung mudah digunakan dan fleksibel, sehingga bisa diubah kapan saja sesuai kebutuhan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai disadvantage. Di sisi lain, AUC juga memiliki banyak kelemahan karena user bukan ahli sistem. Mereka lebih rentan melakukan kesalahan, baik dalam logika maupun penggunaan tools. Pengujian sistem sering tidak dilakukan dengan baik, sehingga error tidak terdeteksi. Sistem yang dibuat juga cenderung tidak efisien karena user tidak memiliki dasar pemrograman yang kuat. Selain itu, banyak sistem yang terdokumentasi dengan baik dan tidak memiliki kontrol yang memadai, sehingga sulit dipahami oleh orang lain. Masalah lain adalah ketidaksesuaian antara sistem karena penggunaan hardware dan software yang berbeda-beda. AUC juga sering menyebabkan duplikasi data dan pemborosan sumber daya. Dalam jangka panjang, biaya justru bisa meningkat baik dari sisi perangkat, maintenance, maupun waktu kerja user yang teralihkan dari tugas utama. Selanjutnya yakni managing and controlling end user computing. Walaupun AUC memberikan banyak keuntungan, organisasi tetap harus mengelola dan mengontrol penggunaannya. Jika terlalu dikontrol oleh Departemen IS, maka fleksibilitas AUC akan hilang. Namun, jika tidak ada kontrol sama sekali, akan muncul banyak masalah. Karena itu diperlukan keseimbangan antara kontrol dan kebebasan user. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui helpdesk. Helpdesk bertugas membantu user dalam menyelesaikan masalah, memberikan pelatihan, serta membantu dalam pengembangan aplikasi. Selain itu, helpdesk juga menetapkan standar terkait penggunaan hardware and software, dokumentasi, ujian, serta keamanan. Helpdesk juga mengatur akses data supaya tidak terjadi duplikasi dan memastikan data penting tetap aman. Kemudian ada lagi yakni kita memasuki subbab outsourcing the system.
Outsourcing adalah praktik di mana perusahaan menyewa pihak luar ataupun pihak eksternal untuk menangani sebagian atau seluruh aktivitas sistem informasi. Dalam beberapa kasus, perusahaan bahkan menyerahkan seluruh operasional IT kepada vendor, termasuk hardware, software, hingga tenaga kerja. Namun ada juga yang hanya meng-outsource sebagian, seperti IT support atau maintenance. Outsourcing awalnya digunakan untuk fungsi standar seperti payroll dan akuntansi. Namun sekarang banyak perusahaan besar yang menggunakannya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Walaupun begitu, sebagian besar perusahaan tetap mempertahankan fungsi strategis seperti perencanaan IT dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syifa Zahra dengan NPM 250130100320. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh rekan saya mengenai outsourcing the system. Di sini saya akan melanjutkan pada subbab advantage and disadvantage of outsourcing. Nah, outsourcing adalah strategi bisnis di mana perusahaan menyerahkan sebagian proses atau aktivitas kepada pihak eksternal agar perusahaan bisa lebih fokus pada core competence atau kegiatan utamanya. Nah, dari sisi advantage, yang pertama, outsourcing dapat menjadi business solution yang memungkinkan perusahaan fokus pada aktivitas inti. Contohnya seperti perusahaan besar yang memilih menyerahkan pengelolaan sistem informasi kepada pihak yang lebih ahli, sehingga mereka bisa lebih fokus pada bisnis utama. Yang kedua, ada outsourcing membantu meningkatkan aset utilization. Perusahaan bisa mengurangi atau menjual aset yang tidak terlalu dibutuhkan, sehingga cash flow menjadi lebih baik dan dana bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif. Yang ketiga, ada outsourcing memberikan akses ke expertise yang lebih tinggi dan teknologi yang lebih baik. Hal ini karena vendor outsourcing biasanya memang spesialis di bidangnya dan selalu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, yang keempat, ada outsourcing dapat menurunkan biaya operasional. Hal ini terjadi karena penyediaan jasa outsourcing biasanya memiliki skala yang lebih besar, tenaga kerja yang lebih murah, dan sistem yang lebih efisien. Nah, yang kelima, ada outsourcing dapat mempercepat development time karena pekerjaan dilakukan oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman, sehingga proses implementasinya sistem menjadi lebih cepat. Nah, yang keenam itu ada juga outsourcing yang dapat membantu mengatasi masalah penggunaan sistem yang fluktuatif atau peak and valley usage, di mana kebutuhan sistem tidak selalu stabil setiap waktu. Dengan outsourcing, perusahaan hanya membayar sesuai penggunaan. Nah, yang ketujuh, outsourcing juga membantu perusahaan dalam proses downsizing, yaitu mengurangi struktur organisasi agar lebih efisien dan fokus pada fungsi utama. Namun, di sisi lain juga outsourcing juga memiliki beberapa disadvantage. Yang pertama, adanya kontrak jangka panjang dapat menyebabkan perusahaan menjadi kurang fleksibel jika ada perubahan kebutuhan atau strategi. Dan juga terdapat risiko kehilangan kontrol terhadap sistem dan data karena sebagian proses dikelola oleh pihak luar. Selanjutnya, outsourcing juga dapat mengurangi competitive advantage karena tidak semua proses dikelola secara internal oleh perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada risiko locate in system, yaitu kondisi di mana perusahaan sulit dan mahal ketika kembali ke sistem internal sehingga menggunakan outsourcing. Nah, yang kelima itu ada outsourcing bisa saja tidak mencapai tujuan yang diharapkan, bahkan kualitas layanan juga bisa menjadi kurang baik atau tidak sesuai ekspektasi. Yang terakhir itu adalah outsourcing juga meningkatkan berbagai risiko seperti risiko operasional, finansial, teknologi, hukum, dan keamanan data. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi Method for Improving System Development and Business Process Management. Nah, sistem informasi dalam organisasi mengalami perkembangan yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Awalnya pada tahun 1950-an, perkembangan sistem masih menggunakan machine language atau bahasa mesin yang sangat sulit dan terbatas. Kemudian berkembang ke thread generation language. Lalu muncul database manajemen sistem pada tahun 1970-an. Pada tahun 1980-an mulai digunakan
fourth generation language, dan di tahun 1990-an sudah berkembang ke teknologi visual development serta enterprise resource planning atau ERP. Memasuki tahun 2000-an hingga sekarang sistem berkembang ke arah web based system, mobile application, cloud computing, dan sistem berbasis integrasi jaringan yang jauh lebih kompleks. Karena perkembangan sistem yang semakin kompleks ini, maka dibutuhkan berbagai metode untuk membantu proses pengembangan sistem agar lebih efektif, cepat, dan terstruktur. Beberapa metode yang digunakan antara lain Business Process Management atau BPM, kemudian Prototyping, Agile Technologies, dan juga Computer Aided Software Engineering atau CAS. Semua metode ini pada dasarnya bertujuan untuk menyederhanakan proses pengembangan sistem, mengurangi risiko kegagalan, serta meningkatkan kualitas sistem yang dihasilkan. Salah satu metode yang penting adalah Business Process Management atau BPM. BPM merupakan pengembangan dari Business Process Engineering atau BRP. BRP sendiri adalah pendekatan yang bersifat drastis dan biasanya dilakukan satu kali perubahan besar dalam proses bisnis. Namun pendekatan ini memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi karena perubahan yang terlalu ekstrim dan sulit diadaptasi oleh organisasi. Berbeda dengan itu, BPM bersifat lebih berkelanjutan. BPM fokus pada perbaikan dan optimasi proses bisnis secara terus-menerus dengan pendekatan yang lebih bertahap. Dengan begitu, perubahan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi lebih mudah disesuaikan oleh organisasi. BPM juga membantu menggabungkan aspek manusia dan teknologi agar agar proses perubahan bisa berjalan lebih efektif. Dalam BPM terdapat beberapa prinsip utama. Yang pertama adalah bahwa proses bisnis dapat menciptakan competitive advantage, artinya proses yang baik dapat memberikan keunggulan dibandingkan pesaing. Yang kedua, ada proses bisnis yang harus dikelola secara end-to-end, mulai dari awal hingga akhir dengan adanya proses owner yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses. Yang ketiga, ada proses harus bersifat agile atau fleksibel sehingga mudah menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan bisnis. Dan yang keempat, ada proses harus selaras dengan strategi organisasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Untuk mendukung BPM digunakan Business Process Management System atau BPMS. BPMS ini adalah sistem yang berfungsi untuk mengotomatisasi dan mendukung pengelolaan proses bisnis dalam organisasi. BPMS juga membantu meningkatkan komunikasi antar bagian, memperlancar kolaborasi, serta mengintegrasikan berbagai sistem yang ada di dalam perusahaan sehingga proses bisnis bisa menjadi lebih efisien dan terkontrol. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Keisha Purwanti dengan 3 nomor NPM akhir 086. Bagian yang akan saya bahas kali ini mengenai methods for improving system development, khususnya 2 metode. Kita mulai dari prototyping lebih dahulu. Jadi prototyping sendiri itu merupakan pendekatan desain sistem di mana kita membuat versi sederhana dari sistem yang diinginkan. Bukan langsung sistem yang final, tapi model kerja yang bisa dicoba dulu sama penggunanya. Prosesnya ada 4 langkah, di mana yang pertama, developer sama pengguna akan duduk bersama menyepakati ruang lingkup sistemnya. Kedua, prototipe awal akan dibuat, cepat dan murah, yang penting bisa dicoba. Ketiga, pengguna akan mencoba sistemnya, memberikan feedback, kemudian developer akan perbaiki. Ini diulang terus sampai pengguna puas, sehingga biasanya butuh waktu sekitar 4-6 kali iterasi. Keempat, prototipe yang udah disetujui tadi bisa dijadikan 2 hal. Yang pertama, dikembangkan jadi sistem penuh yang akan disebut operational prototype, atau akan dibuang dan dijadikan spesifikasi buat sistem baru yang disebut throwaway prototype. Nah, prototyping ini paling cocok dipakai apabila kebutuhan pengguna belum jelas, sistemnya sulit divisualisasikan, atau risiko kegagalannya tinggi. Tapi kurang cocok untuk sistem yang besar dan kompleks seperti sistem lintas organisasi. Kelebihannya sendiri, prototyping bisa menghasilkan definisi kebutuhan yang lebih baik, pengguna lebih terlibat dan puas, pengembangannya lebih cepat, error lebih sedikit, dan biayanya biasanya lebih hemat, bahkan bisa sampai 20% dari biaya metode tradisional. Sekarang kita masuk ke agile methodologies. Jadi latar belakangnya, metode tradisional itu punya masalah besar.
Dia menganggap kebutuhan sistem nggak akan berubah selama pengembangan. Padahal kenyataannya sering banget berubah karena pengguna baru menyadari apa yang mereka butuhkan setelah lihat sistemnya berkembang. Dari situ di tahun 2001 muncullah filosofi Agile Development. Agile punya 4 prinsip utama. Satu adalah respons terhadap perubahan lebih penting daripada ngikutin rencana kaku. Yang kedua, individu dan interaksi lebih diutamakan daripada proses dan alat. Ketiga, kolaborasi bersama pelanggan lebih penting daripada negosiasi kontrak. Yang keempat, software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Dari filosofi ini ada 3 metodologi utama yang lahir. Yang pertama adalah Scrum. Namanya diambil dari istilah rugby, tim kecil yang maksimal 9 orang bekerja dalam sprint, yaitu periode kerja pendek sekitar 1-4 minggu untuk menyelesaikan item-item prioritas. Ada 3 peran, di mana product owner yang memiliki pelanggan dan nulis user stories, serum tim yang ngerjain pengembangannya, dan serum master yang jadi fasilitator dan memastikan prosesnya berjalan lancar. Setiap sprint menghasilkan software yang bisa langsung dievaluasi oleh pelanggan. Kemudian yang kedua adalah Extreme Programming atau XP. Ini mengambil praktik terbaik pengembangan software dan diterapkan secara ekstrem. Beberapa cirinya diantaranya pemrograman dilakukan berdua, siklus rilisnya sangat pendek, perubahan kebutuhan dianggap hal yang normal, dan setiap kode diuji secara intensif sebelum lanjut ke fitur berikutnya. Yang ketiga adalah Unified Process. Ini framework dengan 4 fase. Yang pertama adalah Inception, didefinisikan ruang lingkup proyek. Kedua ada Elaboration, analisis dan desain mendalam. Kemudian ada Construction, coding dan pembangunan sistem. Dan yang terakhir adalah Transition, yaitu sistem dideploy dan pengguna dilatih. 3 fase terakhir dibagi jadi beberapa iterasi. Versi paling populernya sendiri dari Unified Process ini adalah Rational Unified Process atau RUP. Jadi secara garis besar, baik prototyping maupun Agile sama-sama menjawab kelemahan metode tradisional. Keduanya mengandalkan iterasi dan keterlibatan pengguna yang aktif untuk menghasilkan sistem yang benar-benar sesuai kebutuhan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai Computer Aided Software Engineering atau CASE. CASE ini merupakan kumpulan tools terintegrasi yang digunakan untuk membantu proses perencanaan, analisis desain, pemrograman, hingga pemeliharaan sistem informasi. CASE ini memiliki berbagai fitur seperti manajemen proyek, desain database, pembuatan tampilan, hingga kemampuan menghasilkan kode program secara otomatis. Dengan fitur tersebut, CASE mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas program sekaligus menghemat biaya dan mempermudah dokumentasi sistem. Namun di balik kelebihannya, CASE juga memiliki beberapa kelemahan, seperti masalah kompatibilitas dengan sistem lain, biaya implementasi yang cukup tinggi, serta hasil yang tidak selalu sesuai dengan harapan perusahaan. Jadi meskipun CASE sangat membantu dalam pengembangan sistem, penggunaannya juga tetap perlu dipertimbangkan secara matang. Demikian penjelasan dari kami kelompok 8 mengenai rangkuman mata kuliah pada chapter 23. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.